Iya, mereka bilang kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah mati. Terima kasih banyak atas kebaikan itu, manusia. Terima kasih tidak perlu, Ahmad. Walaupun aku menolongmu, karena kau adalah kawanku, anak dari guru yang aku hormati. Tapi komandan, mereka menuntut eksekusi di jalan Rasul Fajar. Apa? Menuntut? Menuntut ya kamu? Mereka pikir siapa yang bertanggung jawab di sini? Mereka pikir siapa gitu? Mereka pikir dalam hal ini aku masih memikirkan. Tapi komandan, mereka khawatir karena orang yang dihukum ini adalah kawanku, anak dari guru yang aku hormati. Keluar yang kedua. siapa yang komandan? Ahmad, menurut laporan yang saya terima, kau sudah lebih dari 3 hari kelihatan di hari ini. Tidak! Tepat pada kau sampai, aku langsung ditangkap. Jangan bawa Aku udah berbohong pada Yusuf. terus di mana saat kau tangkap? Mengapa kau di sana? Aku sudah melepaskan lelah pada Yusuf. Melepaskan lelah di tengah-tengah. Aku tersasar karena aku belum pernah melihat daerah ini pada Yusuf. Waktu itu ada pesawat takut yang melayang-layang di atas sebelah juga. Iya, terus. Apakah kau tidak takut ditembaki dari atas? Aku tahu juga. Mengapa kau tidak melindungi? Aku sudah berlindung pada Yusuf. Aku rapatkan diri rapat-rapat ke tanda. Ahmad, ini cermin. Iya, Terus apa gunanya cermin ini? cermin gunanya untuk mengacau pada Yusuf. Di mana sih Ahmad? Coba sisir. Bilang, Bilang alasan macam apa ya? Jangan kau bohongi aku. Bukannya kau takut saat takut itu ada batu juga kan? maksudku, aku tidak begitu takut. Kenapa? Karena itu ini sudah bisa canggung. Tapi kau terap juga kan? Iya, Dan kau ilmu pada waktu itu. Banyak yang kau pikir itu adalah kesempatan yang bagus untuk melihat apakah kamu berani buat itu. Lalu ada orang yang melihat pantulan cermin yang bermain kiri kanan dan mengapa begitu Ahmad? aku tidak tahu. Sudah! Sudah sekali kau! Kau tahu kan kenapa aku berdusta? Mengapa kau percaya aku? Karena aku senang berbuat begitu, manusia. Kau binatang yang tak lebih pun. Bukankah kau yang telah membakar pesantren ayahmu? Tidak, aku tidak membakarnya. Kau memang tidak bahan. Tapi kau adalah biang keladi. Biang keladi yang telah membakar pesantren ayahmu. Pesantren pesantren di situ. Mulai dari buyutmu, kakekmu hingga ke ayahmu. Pesantren tempat di mana ayahmu menempa pemuda-pemuda bertanggung jawab. Maka dari depan, agama, tanah air dan bangsanya. Apakah kau tidak takut akan sisa oleh Bapak? Itu tabungan untuk diri manusia. Itu adalah resiko yang harus diterima nanti. Jiwamu sangat lebih berharga dari jiwa yang anjing. Berapa banyaknya air mata yang harus dicucurkan ke rakyat untuk mengenal murid-murid ayah.
yang harus terbakar bersama pesantren ini. Bagaimana Pak bersama menerima? Siapa yang akan membalaskan dendam atas kematian ibu? Siapa yang suka berkata akan dituntut kematian ini? Siapa Majoso? Ya kau. Karena ini adalah malam terakhir bagimu. Karena rakyat malam ini juga akan menuntut darah. Aku tidak suka memandang muka seorang pembunuh. Angkatlah kau untuk Aku termumpak seperti dulu. Karena aku dengan senjata dan tembak. Kemudian aku berlari. Aku telah menentang Majoso. jangan. Kenangkanlah kembali. Kawan-kawanmu berjuang dengan sekuat tenaganya untuk melupakan tujuannya. Mereka berkata, merdeka, merdeka. Dan kemudian berkata, lagi melupakan. Mereka roboh belum berdarah. Betapa api telah menghanguskan mereka. Kenangkanlah kembali, Pak. Kenangkanlah. Tidak. Aku menangkan itu, Majoso. Aku menangkan. Mereka menangkan rumah. Dan kemudian aku terlempar oleh tumpahan dahsyat. Aku melihat ayahku berjalan bersama adikku Zulaikha. Aku menyeru pada mereka. Tapi tak dengar. Aku hanya mendengar suaraku sendiri, Majoso. Dan kemudian ayahku menyeru pada Syahid. Ayahku, wajah yang memerah, yang kian terang. Aku melihat ibu. Siapakah yang akan membalaskan dendam atas kematiannya Majoso? Siapa? Sersan! Sersan! Siap, Komandan. Bawa tahanan ini kembali ke dalam penjara. Siap melaksanakan tugas, Komandan. Majoso, kaulah lepas! Lepas tangan! Lepas tangan, Majoso! Lepas tangan! Lepas! Lepas tangan! Majoso, kaulah! Lepas tangan! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Pakai. Pakai silakan. Saya ingin mendengarkan pertimbangan dari Bapak. Pertimbangan apa lagi, Majoso? Masih tak tahu tugasku dia. Bukan begitu maksudnya. Ahmad memang sudah terbukti bersalah dan dia terlibat kemarin. Pada saat yang anaknya juara, saya juga sudah dapat pacar dengan kamu. Dia itu bukan anakku, Majoso. Haji Jamil ini tidak punya anak pengkhianat seperti dia. Ayah! Ayah! Zulaikha, kenapa kau ada di sini, Nak? Aku ingin lihat Abang Baik. Katakan di mana Abang Baik. Mari, Komandan. Orang ini memaksakan diri untuk masuk ke sini. Ya, Komandan. Tadi kita sudah memperingatkan dia supaya dia tidak masuk. Tetapi Ya sudah, biarkan saja dari sini. Keluar kalian berdua. siap, Komandan. Ayah. Aku ingin lihat Abang Baik. Kenapa kau masih memperdulikannya, Zulaikha? Karena dia adalah Abang Baik. Tidak boleh kamu lihat Abang sedih. Tentu saja kau boleh memilih. Tidak. Mengapa aku tidak boleh menemuinya? Haji Geladan itu akan segera mampus. Ayah! Ayah mengatakan bahwa dan Glenn. Ya, itu lebih baik daripada pengkhianat nusa dan bangsa. Tapi dia adalah anak sendiri, Ayah. Zulaikha, jangan coba
coba-coba kau campuri urusan peradilan ini dengan hubungan darah. Khalifah Umar juga membunuh anak yang durhaka. Tapi dia adalah aku sendiri, Yai. Aku juga adalah tahu. Hanya dia satu-satunya saudara, satu-satunya. Kalau dia mati, kepada siapa aku harus berlindung? Kepada siapa aku harus mati? Karena tidak sudah kaya daripadanya. Zulaikha, Kepada siapa? kepada yang maha pelindung Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kalau suatu saat aku minta pertolongan, kepada yang maha kuasa. apa hanya itu? Hanya itu. Aku selalu senantiasa berdoa untukmu agar engkau dapat perlindungan oleh Allah. Bukan hanya nanti, tapi sekarang pun aku selalu senantiasa mendoakanmu, Zulaikha. Kalau ada seorang dunia yang takkan beban yang memintakan pertolongan kepadanya, apa yang akan saya lakukan? Aku akan mendoakannya agar taubatnya diterima di sisi Allah. Aku tidak punya hak bagi orang yang telah banyak berbuat dosa. Nabi pun tidak pernah membunuh orang yang telah mencoba membunuhnya. Tapi aku bukan Nabi, Zulaikha. Tapi kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Zulaikha, kau mencoba untuk mengajari ayahmu, nak. Asalkan engkau tahu siapa abangmu itu, dosa apa yang telah diperbuatnya. Aku tahu, ayah, aku tahu. Lantas, kenapa kau masih membelanya? Karena dia adalah bangkuan. Karena dia bahkan sendirian. Kita hidup bersama amal kita, anakku. Beramallah, berbudi luhurlah, dan engkau tidak akan kehabisan saudara. Karena sesungguhnya persaudaraan itu adalah satu urat, satu nadi, satu cita-cita. Ayah, aku mohon. Tolong berikan Muhammad kesempatan untuk menuntut saya. Tidak dapat salahnya, ayah. Aku mohon. Kesempatan itu telah disia-siakannya, Zulaikha. Setiap orang pasti tetap salah. Mengapa tidak ada apa bagi dia? Tapi tidak setiap orang yang telah membakar pesantrennya sendiri, Zulaikha. Tidak, ayah, tidak. Mengapa tidak membakarnya? Aku mau benar, ayah. Mengapa tidak membakarnya? Mengertilah, ayah. Tapi dia yang telah menunjukkan kesembunyian gereja kita, dan dia yang menyebabkan semua kehancuran ini. Mungkin dia aja tidak rela. Kalau sebuah pesantren dijadikan tempat persembunyian para prajurit ini. Tidak rela. Pemikiran macam apa itu? Asalkan engkau tahu, di dalam pesantren itu aku ajarkan murid cintaan kepada agama, cintaan kepada tanah air. Di sanalah murid-muridku jiwanya ditentang kepercayaan tauhid. Apabila kita diserang, kita wajib balas serangan itu. Oleh karena itu Islam tidak rela untuk dijajah. Ayah, masih ingat ayah terkala itu? Ibu itu hancur anak peluru, ayah. Kematian ibu bukan salah siapa-siapa, Zulaikha. Itu adalah salah ibu sendiri. Tapi siapa yang menyebabkan ibu, ayah? Siapa yang menyebabkan ayah? Sudah kuperingatkan ibu makan jalan lari pada saat itu, karena hal itu akan menunjukkan kesembunyian gereja kita. Tapi siapa yang menyebabkan ibu, ayah? Aku ingin jawaban. Siapa yang menyebabkan ibu, ayah? Sudah kuperingatkan ibu makan jalan lari. Ibu tidak bisa menguasai ketenangan dirinya, Zulaikha. Dan kemudian, selain kata tembak, lalu itu jatuh. Rumput tak mau bangun. Peluru siapa ya yang berbalik? Peluru siapa ya? Peluru siapa? Peluru siapa? Peluru Manjoso. Ya, peluru Manjoso. Peluru dari berkaya yang malah saya kasihan. Lebih dari mengasihannya sendiri. Tapi itu adalah hak Manjoso sendiri, Zulaikha. Apa artinya satu jiwa bagi beribu-ribu jiwa yang dalam tanggungannya? Tapi dia adalah penyebab kematian ibu. Orang seperti itu mas saja yang kasihan. Bahkan yang berikan tempat persembunyian di sana. Dapatkah Muhammad disalahkan? Kalau sejak saat itu dia
memberikan Bang Ahmad kebebasan. Pancosa ngelakuin ayah, menggunakan pengaruh ayah untuk kebebasan Bang Ahmad. Dapatkah aku berbuat begitu, Zulaikha? Ayah berbuat begitu. Mengapa aku harus berbuat begitu? Karena dia adalah anakku, ayah. Hanya karena dia adalah anakku. Karena ia ingin menderita. Bagaimana dengan korban-korban yang tewas lantaran perbuatannya, Zulaikha? Apakah mereka bisa mengizinkan saya untuk berbuat begitu? Ini semata-mata korban, ayah. Kita semua adalah korban, Zulaikha. Korban dari keserakahan suatu bangsa yang ingin menjajah dan mengisap. Justru itu kita harus melawan agar bumi yang kita cintai ini tidak menjadi ajang berlaganya serigala-serigala yang menamakan dirinya manusia. Jangan coba kau melemahkan hatiku. Aku serahkan dia sepenuhnya sebagai pahlawan atau sebagai pengkhianat. Ya, aku serahkan dia. Ya, tidak boleh aku sebagai pengkhianat atau sebagai pahlawan. Sebab revolusi hanya mengenal pengkhianat atau pahlawan. Zulaikha, kau tak boleh menyangkutkan soal ibu dalam soalan abang itu. Revolusi tidak mengenal untuk persoalan. Revolusi tidak mengenal siapa bapak, ibu atau anak. Revolusi hanya mengenal pengkhianat atau pahlawan. Kau ingin menjadi pengkhianat seperti abangmu juga? Tidak, aku tidak rela. Demi Tuhan aku tidak rela. Apalagi ya, satu dua jiwa korban yang kita cinta. Untuk dua. Pancoso, maafkan adikku ini, nak. Tidak, aku tidak perlu meminta ampun kepada pembunuh seperti dia. Aku telah besarkan anak itu. Aku turunkan ilmuku karena dialah satu-satunya yang kuharapkan. Tetapi mengapa dia tidak mengerti arti dari perjuangan bahasanya sendiri, Pancoso? Pak Kia tak boleh bersaing di sini. Bagaimana seandainya kelak di hari peradilan yang tertinggi nanti aku ditanyai oleh Yang Maha Kuasa tentang tanggung jawabku? Mengapa anakku menjadi musuh bangsaku, Haji Jamil? Bagaimana kau mendidiknya? Pak Kiai, bagaimana kita bisa melawan surat Al-Quran? Sudah tertulis bahwa Ahmad berbeda dengan ayahnya. Takdir semata. Apa yang kau ketahui tentang takdir, Pancoso? Tuhan tidak menakdirkan Ahmad menjadi seperti itu. Tuhan memberinya akal. Tetapi mengapa akal itu tidak digunakannya untuk berpikir bahwa perbuatan yang sehina-hinanya ini adalah perbuatan yang mengkhianati bangsanya sendiri? Saya ingin mempertemukan Ahmad karena ini adalah mungkin pertemuan akhir yang terakhir, di mana Ahmad masih bisa mungkin dibimbing di jalan yang diridhoi Allah. Walaupun saat meninggal, sudahkah pakai mengikuti saya? Dapatkah aku berbuat begitu, Pancoso? Apa tidak, Pak Kiai? Haruskah aku bertemu dengan Haji Belanda yang kau sebut anakku itu? Apa tidak? Tidak. Gantung saja dia, Pancoso. Tak ingin Pak Kiai agar Ahmad mati dengan menyebut nama Allah. Tidak ada gunanya mengharapkan dia mati dengan menyebut nama Allah. Baiklah, saya telah menawarkan kesempatan itu kepada Bapak. Cesar! Siap.
Segera serahkan sesuatu Ahmad. Usman sudah siap, Komandan. Siap untuk melaksanakan eksekusi, Komandan. Nanti dia akan dihukum sekarang. Saya berjanji hanya untuk memberikan kesempatan itu kepada Pak Kiai. Ya Allah, mengapa kau timpakan semua bencana ini kepada hamba-Mu ya Allah? Kepada hamba-Mu yang tidak pernah sedikit pun pernah melupakan Engkau. Pak Kiai kalah, Pak Kiai. Mengapa justru di akhir hayatku ini Engkau ambil semua orang yang telah aku cintai ya Allah? Siapa Pak Kiai? Astagfirullahaladzim. Anak-anak Pak Kiai. Hari ini aku telah kehilangan segala-galanya, Mardoso. Tidak Pak Kiai, tidak. Anda masih memiliki iman. Ya, aku masih memiliki iman. Selesai. Bawa Ahmad menghadap ke Pak Kiai. Siap, Komandan. Ahmad, berlututlah kau. Mintalah ampun kepada tanah air, kepada bumi yang telah kau hianati. Aku tidak pernah mengkhianati tanah airku, ayah. Tanganmu berlumuran darah, Ahmad. Dan darah itu adalah darah dari kawan-kawan sendiri. Aku tidak pernah membunuh seorang pun. Kau memang tidak pernah membunuh seorang pun dengan tangan. Tapi dengan pengkhianatanmu, karena jiwa mudamu itu Ahmad. Ayah, kenapa aku tidak boleh membunuh musuhku, ayah? Kenapa aku tidak boleh membalaskan dendam atas kematian ibu? Kenapa, ayah? Apa harga diri aku sebagai anak laki-laki? Apa? Kau tak berhak memakai alasan itu untuk mempersuci dirimu. Mataku, engkau tidak berada sedikit pun Mardoso. Ahmad, jaga mulutmu itu. Ayah, ayah akan membela dia. Ya, aku akan membela dia lantaran dia benar. Hei Ahmad, kau selalu saja membawa persoalan itu. Baik, sekarang siapa yang telah menunjukkan kesulitan kepada kamu? Siapa yang telah menyuruh mereka berdua? Jawab Ahmad, siapa? Aku. Astagfirullahaladzim. Dimana lagi nanti nuraniku, nak? Tapi kau tak berhasil menjebak. Namun kedua orang tuaku, dan mungkin mereka sudah tidak ada lagi. Mungkin mereka telah mendapatkan siaan-siaan. Tidak. Mengapa tidak? Mereka adalah korbanmu. Dan sekarang apa maumu? Kau membunuh aku. Ini apa? Ada sebuah pistol untuk menghabisi musuh. Terimalah. Marilah kita habisi dendam dengan mereka. Agar kau mati tidak bawa dendam ke dalam kubur. Jangan kalian saling membunuh. Kalian berdua adalah saudara. Kalian berdua adalah anakku. Pak Kiai, walau aku mati, maka aku harus ikhlas untuk mengingatkan dia dan orang-orang seperti bahwa revolusi tidak malah untuk itu seorang. Ahmad, ayo akan bertemu. Akan begitu sampai 3. Kau menembakku dan aku akan menembakmu. 1, 2, cukup. 3. Mardoso, janganlah kau menjadi orang yang dipenuhi dengan dendam dan amarah. Gantung saja dia. Terima kasih. Selesai. Segera laksanakan eksekusi lagi, Pak. Siap, Komandan. Aku serahkan engkau sepenuhnya kepada Allah.
aku ampuni dosamu kepadaku. Tetapi dosamu kepada orang lain, kau tanggung jawabkan sendiri. Janganlah kau menangis karena berpisah denganku, Muhammad. Menangislah karena engkau telah berbuat banyak dosa. Ayah, di mana kau sebenarnya, ayah? Adikku dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak usah kamu pedulikan dia. Ayah, tolong sampaikan masalah kepada ayah, agar dia menjadi nabi bangsa, mengikuti jejak ayahnya. Ahmad, satu tiba. Pak Kiai, saya